Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Syahid, ya Bashir, ya Qarib. Duhai Allah yang maha menatap, berkahi pertemuan yang Engkau takdirkan ini. Jadikan pertemuan ini benar-benar pertemuan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, limpahi kami dengan ilmu yang manfaat, ilmu yang menambah keyakinan kami kepadamu, ilmu yang membersihkan hati kami, ilmu yang berbuah amal soleh yang Engkau ridhoi. Lindungi pertemuan ini ya Allah dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima, dari doa yang tidak Engkau ijabah. Rabbana taqabbal minna ya Allah, innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal. Apakah Allah menyaksikan pertemuan ini? Yakin? Adakah yang tersembunyi dari Allah? Apakah Allah tahu siapa diri kita yang sebenarnya? Apakah Allah menyaksikan setiap kita melakukan dosa dan maksiat? Apakah ada balasannya? Kalau saja keyakinan itu selalu ada tanpa ditanya, pasti beda hidupnya. Apakah Allah tahu semua masalah yang sedang kita hadapi? Tahu tidak? Keinginan-keinginan kita Allah tahu, keperluan kita. Siapa yang menggenggam apapun yang kita inginkan? Allah. Mungkinkah sesuatu terjadi tanpa izin Allah? Mungkinkah sesuatu terjadi tanpa izin Allah? Mungkinkah ada nikmat sekecil apapun yang bisa datang kepada kita tanpa izin Allah? Jawab, tidak bisa. Seluruh makhluk janji dan berusaha memberikan satu butir nasi, tapi jika Allah tidak menghendaki, tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah terjadi. Mungkinkah ada yang bisa menghalangi apa yang Allah kehendaki? Mencegah, menolak? Tidak bisa. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Pokoknya kalau Allah memerintahkan sesuatu pasti terjadi. Tidak bisa dicegah, tidak bisa dihalangi, tidak bisa ditolak, tidak bisa dibelokkan. Penguasa segala-galanya hanya Allah. Terpusat kepada Allah saja, termasuk musibah. Mungkinkah kita bisa tertimpa musibah tanpa izin Allah? Jawab, semua akan mencelakakan kita. Bisakah kita celaka tanpa izin Allah? Tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Tubuh ini milik Allah sepenuhnya. Nyawa kita Allah yang menguasai. Kita tidak akan luka sekecil apapun tanpa izin Allah. Kita tidak bisa mati kecuali atas perintah Allah. Malaikat maut mencabut di tempat yang ditetapkan Allah dengan cara yang dikehendaki Allah. Adakah
yang tersembunyi bagi Allah di alam semesta ini. Keadaan-keadaan di penjara Allah tahu tidak? Tahu tidak? Allah menyaksikan kejoliman-kejoliman yang terjadi. Allah menyaksikan tidak? Tahu tidak? Tahu. Kita tidak pernah sendiri. Jadi dimanapun, di hutan, di padang pasir, di lautan, di dalam peti, semuanya ada dalam pengetahuan Allah, pengawasan Allah, dan ada satu lagi, terjadinya dengan izin Allah. Kalau begitu kenapa harus ada yang menderita? Memang hidup ini ujian. Hidup ini ujian sepenuhnya. Yang nangkap dan yang ditangkap dua-duanya ujian. Yang dipenjara dan yang memenjarakan dua-duanya ujian. Dan dua-duanya nanti akan dipertanggungjawabkan, dituntut di sisi Allah. Itu sholat, itu rajin zikir, ngaji, kok rezekinya sedikit. Sedangkan tetangganya jarang sholat, makan ahli maksiat, kok rezekinya banyak. Pernah lihat begitu? Pernah kepikir begitu? Masalahnya apa? Masalahnya otak kita. Kalau dengar rezeki itu yang kebayang duit. Sudah pasti orang sholat itu rezekinya banyak. Hanya tidak harus uang. Tidak harus rumah megah namanya rezeki. Rezeki orang yang sholat itu, sholatnya itu pun udah rezeki. Zikirnya itu rezeki yang tidak dikasih kepada orang sembarangan. Ini tetangga saya jarang sholat, jarang ke masjid, kok dia naik pangkat? Memangnya naik pangkat itu tanda kemuliaan? Tanda beratnya ujian. Maka tidak usah silau dengan dunia ini, biasa saja. Nih, majikan dengan pembantu, mana yang diuji? Mana yang diuji, majikan atau pembantu? Dua-duanya. Mana yang lebih berat ujiannya, jadi majikan, jadi pembantu? Dua-duanya. Jangan menguji saya, jawab. Mana yang berat ujiannya, pembantu atau majikan? Enggak lah, enggak dua-duanya, salah satu. Majikan atau pembantu? Kenapa majikan lebih berat? Karena lebih berpeluang lupa ke Allah, lebih berpeluang memperturutkan nafsu. Coba ini dua-duanya jengkelin ya. Pembantu menjengkelkan, majikannya menjengkelkan. Mana yang bakal marah? Pembantu atau majikan? Lebih mudah tergelincir memperturutkan nafsu justru yang dikasih kekuasaan. Jadi kalau aduh saya ini diuji jadi pembantu, justru majikannya ujiannya lebih berat. Karena bisa lebih mudah marah, lebih berkuasa, menzolimi, dan dua-duanya majikan dan pembantu dua-duanya bakal meninggal, dan dua-duanya bakal dihisab di akhirat nanti. Kalau keyakinannya seperti ini, kita tidak akan ribet dengan harta, kedudukan, jabatan. Kita lebih sibuk mensyukuri aja. Makanya kali ini kita menajamkan yang kemarin. Tebak nih. Jadi ada raja ngasih kuda. Ada yang ketika dikasih kuda
Kudanya bagus sekali, indah, bentuknya menawan, sehat. Ketika diberi kuda, begitu bahagianya, senang sekali lihat kuda. Kuda bagus sekali, ngeliling lihat kuda, sibuk motret kuda, posting kuda, sampai lupa kepada pemilik yang ngasih kuda ini. Ini nomor satu nih. Yang pertama, dikasih kuda, fokus ke kuda, lupa kepada yang ngasih kuda. Dua, dikasih kuda, ini kuda bagus, wah ini kuda keren, lalu lihat kepada yang ngasih kuda, raja terima kasih ini kuda bagus. Ke kudanya senang, ke rajanya berterima kasih. Mana yang lebih baik? Yang pertama, yang kedua? Kalau yang pertama bagus tidak? Siapa yang jawab bagus? Hah? Ya udah terserah. Yang pertama bagus, jelek adatnya. Jelek, tidak tahu terima kasih. Ada lagi yang ketiga, dia diberi kuda, kudanya bagus, dia terpesona, tapi dia langsung lihat raja. Raja terima kasih, tapi kenapa raja ngasih saya kuda? Kata raja, dengan kuda ini engkau lebih mudah untuk dekat bersamaku. Maka meledaklah kebahagiaannya, bukan karena bagusnya kuda, bukan karena ini dikasih raja, tapi dengan kuda ini dia bisa jadi dekat dengan raja. Mana yang paling bagus? 1, 2, 3. Mana yang paling bodoh? Tadi saya hampir milih A, B, C, tapi nanti pasti jadi A yang paling bodoh. Nggak enak saya ya. Jelas? Nah itulah syukur. Sebagian besar orang punya dunia senang sekali, punya sepatu senang, punya HP senang, punya kendaraan senang, senang dengan dunia, lupa bahwa ini milik Allah, dari Allah. Itulah orang yang kufur nikmat. Dia tidak akan menikmati, karena dia akan segera takut kehilangan, takut rusak, dan ingin yang lain. Yang mulai bagus itu yang kedua, alhamdulillah ya Allah, engkau beri saya rezeki. Dia tahu ini dari Allah, dia senang kepada dunianya, dan dia berterima kasih. Tapi yang paling bagus yang ketiga. Jadi ketika diberi oleh Allah rezeki bentuk apapun, dia senang karena Allah memfasilitasi dirinya untuk lekat dengan Allah. Jadi sudah tidak lagi ke bendanya, tapi ke manfaatnya. Jadi Pak, Bu, Allah tahu kita sholatnya tidak khusyuk. Tahu tidak? Sangat tahu. Allah tahu kita jarang ngaji, giliran ngaji juga lebih banyak diposting daripada ditafakuri. Allah tahu kita sedikit ngajinya, udah gitu nggak ngerti lagi, boro-boro mengamalkan, tapi banyak gaya, merasa paling soleh dengan Quran. Allah tahu kita pelit, Allah tahu kita berlumur maksiat, Allah bukakan beberapa pintu lainnya, di antaranya dikasih uang lebih. Untuk apa uang lebih? Supaya dia bisa tertolong dengan uang itu dari segala kekurangannya, nambah amalnya. Paham tidak? Jadi ketika lihat uang itu, langsung kepikirnya, ini adalah cara Allah menolong saya supaya bisa meningkatkan amal saya.
dikasih jabatan, ini cara Allah menolong saya sehingga dengan jabatan ini saya bisa berbuat banyak kebaikan. Dia dimampukan oleh Allah, badannya kuat, jagoan, ini Allah menolong saya sehingga saya bisa menolong banyak orang. Jadi orang yang ahli syukur itu kalau diberi sesuatu tuh bukan senang dengan sesuatunya, tapi senang dengan sesuatu ini dia bisa jadi dekat dengan Allah. Inilah orang yang cerdas. Jadi kalau dikasih rumah tuh senang, bukan bentuk rumahnya, tapi dengan rumah ini dia bisa ibadah lebih bagus, bisa menjamu tamu, bisa nolong orang. Yang kepikir adalah bagaimana rumah ini mendekatkan dia dengan Allah dengan cara bermanfaat bagi makhluk Allahnya. Ditakdirkan bisa hafal Quran, tahsinnya bagus, dia gembira karena dia tahu saya bisa baca Quran, saya bisa hafal Quran, ini Allah yang ngasih. Ladang amal, boro-boro ingin dipuji orang, semangatnya ngajarin orang. Bapak belum bisa baca Quran, saya punya waktu Pak, ayo saya ajarin, tapi saya nggak punya uang buat bayarnya. Gak usah ragu Pak, saya sudah lebih dari cukup. Ngajar karena tahu dia bisa baca Quran, dia bisa ngaji benar. Itu kendaraan dari Allah supaya dekat dengan Allah dengan nolong yang lain. Bapak punya istri atau ngaku Pak punya istri? Tidak. Bapak tenang Pak ya, semuanya ada waktunya. Kalau satu enggak, yang lain nggak usah ikut-ikutan pengen lagi. Coba istri apa? Wanita. Iya wanita. Syukurnya gimana Pak? Istri adalah kendaraan Bapak untuk bisa dekat dengan Allah. Istri Bapak ada kelebihannya. Apa kelebihannya? Berat badan. Bukan itu. Sudah tuh nanya ke yang mana ya? Maksud saya bukan kiloannya. Istri saya memang kelebihan berat badan. Ada kebaikannya, ada kekurangannya. Kebaikannya bisa mendekatkan Bapak ke Allah tidak? Bisa. Bagaimana? Syukuri. Kekurangannya bisa mendekatkan Bapak ke Allah tidak? Apa? Sabar. Sabar. Jadi istri itu bisa membuat Bapak bahagia, kelebihan dan kekurangannya, karena bisa jadi mendekatkan ke Allah. Ini serius Pak. Karena kalau kita ingin istri yang sempurna, nggak mungkin ada. Kekurangannya juga. Coba tebak nih, sakit. Allah takdirkan kita sakit. Itu kan kendaraan. Kenapa ada yang ditakdirkan sakit? Dia tetap bersyukur ke Allah karena dia tahu dengan sakit ini dosanya berguguran bagai gugurnya daun-daun. Dengan sakit ini faman radiya falahu ridho, Allah berkeridho kepada dirinya kalau dia ridho. Dengan sakit ini dia dapat pahala yang tidak terkejar oleh ibadahnya kalau dia sabar. Begitu. Pernah dengar yang asalnya sedih jadi bahagia padahal tidak diapa-apain? Jadi ada yang ibu-ibu minta nasihat karena beliau keguguran, nangis. Musibah saya bertubi-tubi, saya ini termasuk yang telat nikah. Siapa yang telat nikah? Tapi saya nggak ngomong gitu dalam hati. Orang lagi sedih langsung digituin, nanti kecewa. Tidak telat, karena waktunya aja itu.
Saya nikah sesudah umur kepala 4. Sebetulnya mau kepala 4, kepala 5, kepala pundak, lutut kaki semuanya adalah Allah yang ngatur. Tidak ada yang nikahnya telat. Telat itu versi kita. Apa yang Allah tetapkan kejadian pada waktunya. Tahu nggak tahu kan, baru cerita ya. Udah gitu saya hamil, keguguran terus. Ternyata udah itu rahim saya diambil, dioperasi karena ada kista atau apalah ya, sehingga saya tidak punya rahim. Saya tidak mungkin jadi seorang ibu. Nangis, gak usah dipotong kalau lagi curhat nangis tuh ya. Gitu-gitu nggak boleh gitu ya. Kita nggak boleh menggampangkan perasaan orang. Sedih dengar, bayangkan saya disuruh ngebayangin, tapi ya saya bayang-bayanginnya semampu saya. Udah mas saya tambah umur, saya nggak punya rahim, saya nggak mungkin punya anak, saya merasa benar-benar hancur hidup saya. Aduh. Jadi saya bisa memahami Bu. Ibu pasti sedih. Iya, saya sedih sekali. Boleh saya nanya sesuatu? Apa? Jantung ibu bagaimana? Normal tidak atau ada kelainan jantung? Alhamdulillah jantung saya normal. Kalau paru-paru mungkin TBC atau enggak, normal alhamdulillah. Mungkin sumsum tulang belakang ada kelainan. Alhamdulillah normal. Atau mungkin ingatan ibu ada daya ingat. Jangan gitu. Alhamdulillah normal. Ginjal normal semua. Alhamdulillah ya untung cuman itu aja. Ulang weh. Sebetulnya agak dibuat dramatis ya ngobrolnya. Ketika diarahkan, tadinya fokusnya hanya kepada rahim, sekarang diarahkan kepada nikmat-nikmat yang dilupakan, tidak disyukuri. Ketika fokus kepada nikmat, maka ternyata penderitaannya jadi lebih kecil. Itu juga syukur. Rumah Bapak besar atau kecil? Gus, rumahnya besar atau kecil? Bah, Tegaduh, Aki, rumahnya besar atau kecil? Menurut saya besar. Besar kecil tahu tidak apa yang menentukan ukuran rumah? Pembanding rasa syukur. Makanya bagus sekali yang merasa rumahnya kecil masuk ke penjara. Rasakan udah sempit, berdesak-desak, toiletnya susah, panas, berbagai karakter, niscaya akan tambah syukurnya. Jadi salah satu yang membuat kita syukur, cari pembanding. Makanya kalau jalan-jalan lihat yang kaya-kaya, kita jadi miskin. Lihat rumah-rumah bagus, rumah jadi peti. Bagusnya jalan-jalan tuh ke ICU, ruang gawat darurat, penjara, ke pemukiman kumuh, atau yang paling bagus itu ke Astana Anyar ya, pekuburan. Sebetulnya ada ide nih di Darut Tauhid ini dibuat sebuah liang lahat, nanti digilir itu, masukkan ke dalam ya, seminggu aja, beberapa jam aja, supaya tahu. Dulu kan Pak Presiden Prabowo membawa kabinetnya latihan kemiliteran ya, bagus. Udah saya mau menyarankan nih, kalau Pak Prabowo dengar, bawa ke penjara, masukkan itu para menteri, dirjen, seminggu, masukkan ke sana supaya tahu. Udah begitu
Beberapa waktu kemudian bawa ke kuburan, masukin keranda, digotong oleh anggota kabinet lainnya, dibungkus kafan masukkan. Waduh, hebat tuh kayaknya ya. Ada yang nyeletuk dulu dong. Coba nanti di Darut Tauhid pada ustadznya dikubur dulu. Saya juga maulah nanti nyobain sebelum meninggal betulan. Ini teori aja nih, tapi sepertinya bagus karena pernah kejadian ibu-ibu majelis taklim mengadakan kursus mengurus jenazah. Tidak ada yang mau jadi jenazah-jenazahannya, takut diijabah. Akibatnya ketua majelis taklim nggak punya pilihan, dibungkus rame-rame. Sesudah itu ini berubah, ketua majelis taklim itu beneran Pak, sesudah dijadikan jenazah-jenazahan, dibungkus, nangis, dan berubah hidupnya menjadi lebih memikirkan akhirat. Ini membangkitkan rasa syukur kesempatan hidup, syukur terhadap yang ada. Coba dengan cara seperti itu. Solo bifak itu juga bagus. Pulang dari Solo bifak, lihat kasur kontrakan jadi empuk, padahal sebelumnya enek, sekarang jadi kangen. Kenapa? Karena sudah nyoba tidur di tempat yang susah. Bu, ibu, apa rahasianya enak makan? Yang udah tahu diam, jangan menggagalkan. Apa rahasianya makan selalu enak dan nikmat? Bu, lapar, benar. Salah satu cara supaya kita selalu nikmat makan adalah sering puasa, saum, sering lapar. Kalau udah lapar nih kemis nih ya, dikasih sedikit air saja nikmat, dikasih kurma satu bakul aja nikmat. Masya Allah. Betulan ini hadirin, makanya ya yang suka jajan ke restoran sana, restoran sini, pergi ke sana, itu cenderung tidak menikmati makanan, karena dia akan komplain terus. Enggak enak, enggak seperti yang di sana ya. Oh ini kurang asin, terus sampai dia dijejelin tanah baru diam. Mengerti? Baru berhenti komplain kalau udah mati. Yang jarang komplain tuh yang lapar. Tahu apalagi yang bisa bikin nikmat makan, Bu? Puas, qanaah dengan apa yang Allah berikan, itu nikmat. Alhamdulillah, nggak ada mikir yang tidak ada, tidak membanding-banding dengan yang tidak ada, tidak banding-banding, fokus ini dari Allah, ini makanan, kendaraan saya untuk mendekat ke Allah. Bismillah. Ya Allah, ya Allah, mudah-mudahan yang nanam padi ini sing soleh, sambil makan mendoakan petani, kemudian nyolek jambar roti. Mulai bermasalah nih, itu keinginan saya. Aduh, kebayang ibu jambar roti hamil, melahirkan anak jambar roti, ya kan? Nah ini anaknya yang dimakan nih, ingat ke ibunya, ingat ke nelayan, ingat ke yang masak. Ya Allah, ini semua jadi jalan saya menikmati ini. Itu jauh lebih nikmat dibanding sibuk ngebanding-banding, sibuk dengan yang belum ada.
Benar? Mau nikmat tidak hidup ini? Qanaah. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'ahullahu bima atah. Amat sangat beruntung, bahagia orang Islam, cukup rezekinya dan qanaah dengan apa yang Allah berikan, puas. Nah, sudah belajar puas dengan apa yang ada, ya. Ini adalah beberapa hal-hal yang bisa dilakukan meningkatkan rasa syukur. Puas. Bahkan dalam situasi pahit getir juga kita tetap yakin kepahitan ini kendaraan untuk mendekat ke Allah. Tidak usah komplain dengan keadaan seberat apapun, terima. Faman rodiya falahur ridho. Walaupun sangat tidak cocok dengan keinginan, terima. Ya Allah, saya terima ujian ini. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdirmu, saya terima. Pasti takdir ini adalah yang terbaik menurutmu. Ya Allah, ampuni segala dosa saya yang mengundang kepahitan ini, dan saya bersyukur betapa banyak nikmat lainnya yang Engkau beri. Jangan fokus ke yang sakitnya aja. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ingat dokter Asep pernah cerita pasien yang sudah koma tapi ibu bapaknya bersyukur terus. Anaknya koma tapi bersyukur karena masih nafas. Jadi bukan tidak sadarnya yang jadi fokus pikiran, tapi nafasnya masih ada nyawa. Lalu bersyukur masih ada rumah sakit yang buka. Bersyukur ada dokter yang mau merawat. Bersyukur ada ruang operasinya. Bersyukur ada peralatannya. Jadi bukan fokus kepada anaknya yang lagi koma, tapi fokus kepada nikmat-nikmat Allah lainnya. Tahu Pak yang terjadi apa? Allah tahu tidak si bapak ini alhamdulillah terus? Tahu tidak? Allah mendengar tidak? Allah tahu bapak ini fokus kepada karunia Allah. La in syakartum la azidannakum. Kata dokter Asep, ini anak ini kans untuk selamatnya setengah. Jadi besar kemungkinan tidak tertolong. Tapi sekarang sudah sekolah lagi. Allah mengetahui ibu bapak ini ahli syukur. Jadi dalam kepahitan sesulit apapun pasti ada hikmah. Jangan sampai fokus kepada kepahitannya, kepada yang tidak cocoknya, kepada yang tidak sesuai harapan, tapi lihat nikmat-nikmat lain. Sakit gigi, jangan hanya ke gigi aja, bibir, lidah, lak-lakan, tembolok, nggak ada itu ayam, hidung, mata, semua sehat, cuma gigi satu. Gigi ini sabar, tapi yang sehat syukuri, masih ada rumah, masih ada keluarga, masih ada tempat bersahabat, masih ada waktu luang. Oh, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hidup memang hanya buat bersyukur, tobat, ikhlas, sabar, dah gitu aja. Makanya kalau orang banyak berkeluh kesah tuh pasti bukan kurang karunia. Orang berkeluh kesah itu kurang syukur. Banyak orang yang takut pensiun, padahal takut tidak takut tetap bakal pensiun. Tahu nggak Pak, kalau Bapak nggak pensiun apa yang terjadi? Orang-orang sekantor enek lihat kita doang. Iya Pak, karena menghalangi pensiun. Rezeki berkurang tidak?
Mungkin gaji berkurang, tapi rezeki waktu luang untuk ibadah meningkat. Rezeki tidak ribet dengan omongan orang-orang yang suka menjerumuskan. Bapak ngantor banyak, maaf ya, kalau bapak jadi pejabat dideketin orang bukan karena suka sama bapak, enggak, sebetulnya dia enek sama bapak tuh yang, tapi ada maunya dari dia. Sekarang pensiunan, bapak punya kawan sejati, ya kan? Ya itu sesama pensiunan lagi, ya enggak? Yang enggak punya kawan. Aman Pak, kalau udah pensiun nggak ada kepentingan orang berkawan dengan kita, kecuali sama-sama senasib. Syukurin Pak, dulu ke masjid ada susah, sekarang mau kemana lagi selain ke masjid? Gak banyak urusan. Berapa umurnya pensiun di sana Pak? 56. Udah berapa tahun ini pensiunnya? Mana yang 10? Masih hidup? Berarti bukan kantor yang menjamin, ya. Bagus, terima kasih. 10 berarti udah 66 sekarang. Udah bonus 3 tobat Pak, ya. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Hidup ini jangan dibikin ribet. Mau bahagia? Jawab nih ya, sederhana kok bahagia tuh nggak ribet. Mana yang bikin bahagia? Senyum atau cemberut? Kenapa kita pelit senyum? Mana yang bikin bahagia? Berkata baik atau berkata jelek? Enak. Kenapa harus ngomong jelek? Rugi banget. Kita ngomong jelek itu kita merusak diri kita sendiri, merusak kebersamaan, merusak kebahagiaan, merusak kesehatan. Tebak, mana yang bisa bikin bahagia? Mudah marah, marah-marah, atau bisa menahan marah? Mau ngapain marah-marahan? Mau ngapain kita hancurkan diri kita, kita rusak diri kita, kita turunkan martabat kita, kita dibenci oleh orang-orang, kita habiskan pahala membayar orang yang kita sakiti, kita angkut dosa orang gara-gara kita sakiti. Mau ngapain marah-marah? Boleh marah, tapi seperti Rasul, niatnya benar, alasannya benar, caranya benar, hasilnya jadi benar orang yang dimarah. Ngapain marah-marah? Mana yang bisa bikin bahagia? Dendam, memelihara sakit hati, atau memaafkan? Maafin. Kenapa kita harus membenamkan diri kita dalam penderitaan, sakit hati, nggak bisa memaafkan apa-apaan? Ini pelajaran dari mana? Pelajaran Islam itu wal afina 'anin nas, memaafkan bahkan sebelum orang minta maaf. Mau apa? Pelajaran dari siapa? Jadi pendendam, pembenci. Mana yang bisa bikin bahagia? Berbaik sangka, berburuk sangka. Ngapain kita buruk sangka? Ya Allah, di mana keadilanmu? Kalau diadili disambar petir loh Pak. Kita nggak ada apa-apanya. Kepada siapa kita berbaik sangka? Kepada Allah. Apapun yang Allah lakukan pasti baik lah, ya. Selama ini aja kita jelek diurus oleh Allah, benar? Kalau Allah tidak maha sabar, ngomong begitu tuh nggak baik ya. Kalau disegerakan aja diadili, hancur kita ini, hancur, habislah. Baik sangka kepada orang beriman, udah baik sangka. Nanti kalau dia ngaco mau ngejahatin, Allah tahu kok siapa yang mau ngejahatin kita. Nggak usah pakai suudzon. Kalau kita nanti
dikehendaki Allah tahu, bekal tahu. Yang ngebuka menutup tahu tidak tahu itu adalah Allah. Tenang, husnuzon, ya enak. Mana yang bisa bikin bahagia? Pelit, koret, kedekut, buntut kasir, atau senang sedekah? Oh, senang sedekah itu enak. Pelit itu seperti pakai baju besi yang makin makanya orang-orang yang pelit tidak ada bahagianya. Takut berkurang uangnya, takut berkurang tabungannya, takut itu menderita itu hadirin. Kalau orang suka sedekah, dibuka hatinya oleh Allah, nanti diperlihatkan oleh Allah balasan-balasannya. Tenang, rezekinya selalu ada, tiap perlu ada, dia nggak kepikir juga nanti ada. Allah udah tahu kok keperluan kita. Pertanyaannya, kenapa kok kita milih yang terbaliknya dari yang Allah sukai? Coba mana yang bikin bahagia? Tahajud atau tidur? Tahajud. Kalau tahajud itu bekal bahagia. Baca Quran atau sering baca medsos? Yang punya bahagia itu Allah. Allah lihat kita baca Quran, Allah kita lihat medsos. Memang yang dilihatnya lawakan lucu, ketawa ketiwi. Waktu lihat ketawa, selesai lucu mulai pusing lagi. Lah yang melawaknya aja pada stres. Baca Quran dengan ikhlas, zikir, daripada segala dipikirin, mending mikir dikit, zikir. Enak hadirin. Bahagia itu tidak ribet. Bahagia itu ada pada amal soleh. Niatnya lillahi ta'ala, yang dilakukannya benar, udah gitu aja. Kenapa kita selama ini susah? Karena kita dua hal. Satu, belum paham ilmunya karena nggak mau belajar. Yang kedua, kita kalah oleh nafsu. Nafsu itu maunya sebaliknya dari yang Allah sukai. Nafsu maunya pelit, marah-marah, ngomongin orang, jemedun, kerek. Ayolah, hidup ini untuk kita nikmati, dan nikmat itu hanya ada pada amal soleh. Koruptor kira-kira bahagia tidak? Pasti tidak bahagia. Orang yang tukang selingkuh bahagia tidak? Para pezina bahagia tidak? Orang yang banyak ngomong, ngomel, segala diceritain bahagia tidak? Enggak mungkin bahagia. Orang bahagia itu kelihatan. Falyakul khairon auliyasmut, berkata baik atau diam. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih ya. Dah, amalkan aja lah ya. Cari ilmu, amalkan. Relax saja lah, tenang saja. Ada Allah yang menguasai segala-galanya. Pasti diuji, pasti ada yang nggak enak. Bagaimana kalau saya lagi diuji? Ridho, istighfar, syukur, ikhtiar, doa, tawakal. Ngalir sajalah. Kayak malam, jangan nungguin pagi. Kalau malam lagi gelap, tahajud. Nanti pagi ada waktunya. Ada waktunya semuanya. Ada waktunya. Ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, wahai Allah, tolonglah kami. Jadikan kami menjadi hamba yang selalu ingat padamu. Dimanapun, kapanpun, hanya Engkau yang kami ingat. Jadikan lisan ini selalu basah menyebut namamu. Jadikan akal pikiran kami selalu takjub kepadamu. Golongkan kami menjadi orang yang hakul yakin padamu. Setiap saat merasa Engkau menatap kami, Engkau mendengarkan kami.
Jangan biarkan ada sandaran dalam hidup ini selain hanya bersandar padamu. Jangan biarkan kami memelas, menghibah, memohon kecuali hanya padamu ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan kami mengetuk pintu selain pintu ridha-Mu. Bersihkan hati kami dari berharap kepada siapapun selain berharap hanya padamu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilin. Jadikan kami menjadi ahli tawakal. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Kami mohon kepadamu, jadikan kami menjadi ahli takwa. Allahumma ja'alna minal muhsinin. Jadikan kami ya Allah ahli kebaikan. Ya Allah, jadikan kami menjadi Allahumma ja'alna minal mukhlasin, orang yang ikhlas. Ya Allah, jadikan sisa umur ini umur yang berkah. Berikan kepada kami nikmatnya ibadah, khusyuknya sholat, lezatnya bersama Al-Quranmu. Jadikan kami menjadi hamba yang benar-benar ringan bersedekah. Ya Allah, mudahkan kami berbuat kebaikan. Jadikan kami contoh kebaikan ya Allah, bukti indahnya agamamu. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Mudahkan bagi kami berbuat kebaikan-kebaikan, dan cegahlah kami ya Allah, dan mudahkan bagi kami meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Ya Allah, jadikan sisa umur ini istiqomah. Jadikan akhir hayat kami husnul khatimah, wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.